Sebelum kita memulakan kebaktian kita, saya akan membacakan panggilan berbakti. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah keposankan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
bahwa tema kita pada pagi ini pelayanan yang menyenangkan Allah. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam nas firman Tuhan ini atau di dalam teks firman Tuhan ini atau di dalam ayat firman Tuhan ini berkata bahwa bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita, dalam ayat yang keempat B. Dan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita pelajari bersama. Sama itu dalam hal pertama, dalam pelayanannya di Filipi, Paulus mengalami tentangan yang berat. Ia dihina bahkan dianiaya. Kita sudah tahu kan bagaimana Rasul Paulus sebelum dia menjadi setelah dia masuk ke dalam pelayanannya, dulunya Rasul Paulus adalah seorang penganiaya kan? Dia suka membunuh orang-orang Kristen. Tetapi saat ini dikatakan di dalam firman Tuhan ini, setelah dia masuk di dalam pelayanan, Rasul Paulus pula dianiaya dan dihina. Namun tentangan itu tidak menyurutkan semangat serta komitmen untuk melayani. Nah, apapun yang dihadapi oleh Rasul Paulus ini, itu tidak akan menghalang dia untuk terus melayani Tuhan. Tetapi dia punya semangat, dia punya komitmen di dalam kehidupannya untuk terus melayani Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, oleh perjuangan yang berat, Paulus justru beroleh keberanian untuk melayani di Tesalonika. Kita lihat dalam ayat dalam Tesalonika 2 ini, dia berkata bahwa itu tidak menghalang Rasul Paulus untuk terus melayani Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, memberitakan Injil yang benar dengan maksud yang murni dan tidak dilakukan dengan tipu daya atau menyesatkan. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu adalah sesuatu yang harus menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Dan apa yang dia lakukan itu adalah tidak menyesatkan kita semua. Dan apa yang dikatakan di sini, Rasul Paulus juga tidak bermulut manis dengan maksud serahkan yang tersembunyi. Dia berkata di dalam pelayanannya, dia tidak mau di dalam pelayanannya dia tidak akan menyenangkan hati manusia kan? Terkadang mungkin kalau kita berkhotbah di hadapan dia tidak mau hati jemaat yang mendengar terluka hatinya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu, dia berkata terus terang. Dia tidak mau bermulut manis, dia katakan. Tapi kamu tahu bahwa perkataan kita, kalau kita bermulut manis, itu akan menjadi pahit kepada orang lain, kan? Kenapa saya cakap seperti itu? Kenapa Rasul Paulus cakap seperti itu? Karena dia mau ingin kebenaran itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dia berkata bahwa karena pelayanan yang dilakukannya bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan menyenangkan hati Allah. Nah, karena itu di dalam pelayanan kami, kata Rasul Paulus, karena itu di dalam pelayanan kami berlaku ramah seperti seorang ibu yang merawat anaknya. Karena itu Allah melayakkan kami untuk memberitakan Injil, dalam ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Dia berkata demikian bahwa dia melakukan sesuatu perkara itu bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Allah. Dia berkata seperti ibu menyusui anaknya, dia tidak mungkin letak susu dengan garam. Adakah ibu-ibu di sini kalau bikin susu anaknya letaknya garam atau letaknya racun lah? Adakah ibu-ibunya? Adakah? Kalau kita bikin susu kita letak racun? Adakah? Tidak ada kan? Ibunya pandai, ibunya bijaksana. Dia mau anaknya sehat, dia bagi susu. Tapi dia tidak letak gula. Sebab di dalam susu itu sudah ada gula. Lainlah masa kami pelayanan di orang Muslim. Kalau tidak mau, kita tidak mau. Kalau kita bilang iya, harus kita katakan
Iya, jangan kau bilang pula kau tidak mau, ya sejak kau, ya sejak. Kau sudah menyenangkan hati dia kan? Kau sudah menyenangkan hati dia. Apabila kita sudah keluar bilang itu seperti saya sudah rasakan. Tapi saya tidak akan bagi tahu di luar sana bahwa apa yang saya sudah makan begini. Tapi itu adalah pengalaman di dalam pelayanan kita kan. Setiap pelayanan itu tidak semuanya manis. Tidak juga semua pelayanan itu adalah perkara yang pahit. Oleh sebab itu, di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita, pasti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi untuk menyenangkan hati Allah. Dan di dalam hal yang ketiga berkata bahwa dia berkata di situ Allah menyelamatkan kita dan melibatkan kita untuk memberikan Injil Allah. Setiap orang yang sungguh melayani pasti akan mengalami tantangan yang berat dan tantangan yang biasa dan berat. Apa kemudian kita mundur atau melarikan diri karena tidak kuat menghadapi tantangan? Kita harus belajar daripada Rasul Paulus. Karena dia berkata, kalau kita mempunyai tantangan dalam kehidupan kita, apakah kita harus lari? Apakah kita harus meninggalkan masalah? Apakah kita harus meninggalkan Tuhan karena masalah kita? Tapi apa yang dikatakan di sini? Firman Tuhan mendorong kita untuk giat untuk bersaksi dan melayani kita. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu satu cabaran dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Karena dia berkata kita melayani ya harus dengan motivasi yang murni, tidak dengan maksud terselubung dan tipu daya. Sangat menyedihkan bila mendengar ada anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan melayani demi mau populer atau mau terkenal atau mencari keuntungan sendiri. Dan motivasi kita dalam melayani tidak lagi murni. Kita dipanggil melayani bukan untuk menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan demikian kita dinyatakan oleh Allah layak melayani kita. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan di firman Tuhan di sini, kita harus ingat bahwa pelayanan kita bukan untuk melayani manusia, tapi kita harus siap sedia melayani untuk siapa? Untuk Tuhan. Macam sedikit pula kamu mendengar saya punya firman Tuhan. Kita melayani jangan dengan cara yang maksa, tetapi marilah kita melayani seperti mana Rasul Paulus dengan rela hati melayani untuk Tuhan. Karena dulunya Rasul Paulus ini bukan orang baik. Kamu dengarin ya, Rasul Paulus hidupnya bukan orang baik. Dia tidak suka kepada orang-orang Kristen. Tetapi setelah Tuhan memulihkan kehidupannya, diubah oleh Tuhan, dia sudah menjadi seorang yang melayani Tuhan. Kan? Cabaran itu ada di mana-mana. Kami yang hamba Tuhan juga banyak cabaran yang kami hadapi. Jemaat Tuhan juga banyak cabaran yang kami hadapi kan? Tetapi itu tidak menghalang kita untuk mendekati Tuhan. Amin. Pengalaman kami di Selingau, sebelum kami jalan itu pas sudah ditebak awal-awal lagi. Bulan berapa itu? Bulan 7. Sekali kami jalan pas itu rusak. Lalu ada lagi bus yang kami dapat. Nah, kami bersyukur sebab semuanya karena kasih Tuhan menyertai kami. Banyak lagi cabaran-cabaran yang kami hadapi waktu kami di Selingau. Tapi kami bersyukur Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia sentiasa memberi jalan kepada kita semua. Nah, sewaktu kami minggu lalu pula tidak berdoa. Tapi masa itu semua takkan pula kita jalan tidak berdoa kan? Tapi memang kita sudah berdoa. Tapi di waktu kami berjalan itu bilang Setiara, mungkin kita ini tidak berdoa kan tadi pagi dia bilang.
Bilang mamanya, nah Tiara kau berdoa lah. Aku bukan pada berdoa, dia bilang. Jadi bilang si Dem, nah berdoalah kami. Tapi tidak mungkin masa itu doa kami, bukan kami bilang doa kami tidak dijawab oleh Tuhan pada masa itu. Sebab apa yang diingini oleh manusia kan, kalau kita berdoa aja, kalau kita minta sudah, kalau kita minta saja sudah ada di depan mata kita kan, itu manusia. Tetapi Tuhan tidak. Semakin menelpon macam mana caranya ini? Oh, saya bilang sama si Dem, mungkin si Juni lama sudah tidak bawa di kereta, jadi dia tidak parah. Dan ketiga, tiga hala. Yang ketiga, kenapa? Kenapa? Hah? Oh, disuruh berdoa. Dan apa lagi? Saya bilang tadi satu saja, tapi banyak 4 sudah. Apa lagi? Karena kebaktian itu, lawatan itu sudah memberikan. Jadi kepada Tuhan, apabila kita setia di dalam pelayanan, semuanya tidak akan sia-sia. Janjinya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, marilah kita giat melayani Tuhan, setia melayani Tuhan, dan setia mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena cobaan itu yang akan berlalu, tapi firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Dan saya kembalikan kepada Tuhan. Kau
Satu, dua, tiga.